datengin yang lagi heboh banget. Mungkin buat kalian semua udah tahu dong. Ada lagu yang lagi dikejar-kejar banget nih sama orang-orang karena lagunya ini katanya mengisahkan tentang meninggalnya Julia Perez yang kita tahu dong Jope ini lagi sakit parah banget. Nah buat konfirmasinya Seleb TV udah datengin seseorang yang membuat lagu itu, bikin video klipnya juga dan juga yang nyanyinya. Dan sekarang udah sama Onyx nih. Welcome Bapak Jalam. Boleh kenalan dulu Pak, ini adalah pembuat lagunya, yang bikin lagunya juga ya Pak ya? Iya. Nah di spesial ini Onyx mau langsung tanya-tanya karena Pak Jalal udah datang dari Surabaya ya Pak ya? Dari Surabaya sengaja ke Seleb TV ya Pak ya? Iya. Ya jadi tujuannya sebenarnya Bapak datang ke Jakarta, lagi orang-orang cari Bapak bikin lagu itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, saya pengennya kalau bisa ketemu Mbak Julia Perez. Ngefans atau gimana? Ngefans banget. Ngefans banget. Terus kenapa Bapak bikin lagu yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Apa Bapak punya terawangan gitu? Kalau misalkan Julia Perez ini akan meninggal atau gimana? Enggak, pada waktu itu ya berawal dari tayangan infotainment. Infotainment pada waktu itu semua televisi A sampai Z itu memberitakan bahwasanya usia Julia Perez itu tinggal 7 bulan. Dari situ kan saya itu merasa kehilangan kalau itu nanti benar-benar terjadi. Lah saya itu tidak bisa memberikan apa-apa terhadap seorang Julia Perez. Makanya saya buatkanlah lagu untuk Julia Perez. Oke, Bapak, pada saat bikin lagu itu, mohon maaf sebelumnya, Bapak profesinya apa ya Pak ya? Kalau profesi saya biasanya tukang pijit keliling. Tukang pijit keliling gitu. Nah kalau tukang pijit keliling dari mana Bapak mungkin punya dana untuk recordingnya, untuk mungkin bikin video klipnya, karena itu kan Bapak yang buat ya? Kalau saya biasanya itu mijitin orang dapat 5 orang, yang 4 orang saya kasihkan istri, yang 1 saya simpan. Biasanya seperti itu. Dari situ ngumpul duit banyak, baru kita rekaman. Oke, berita yang saya dengar ya Pak ya, informasi yang saya dengar adalah Pak Jalal ini sampai memijit 20 orang buat dana dia untuk membuat video klipnya, untuk recordingnya, benar nggak sih Pak? Betul, betul Pak itu. Betul banget itu. Bapak nggak takut, mohon maaf Pak, kalau misalkan Bapak bikin lagu, berarti kan sama aja Bapak kayak menghakimi gitu ya, atau mendahului gitu. Udah dipikirkan belum sih Pak untuk resiko-resiko seperti itu? Kalau sebenarnya itu resiko sudah kita pikir matang-matang Mbak itu. Dan kita itu berani berbuat harus berani menanggung risiko seperti itu. Nah Bapak tadi bilang katanya kita. Ya. Kita sudah pikirkan untuk resiko ke depannya gitu ya Pak. Ya. Memang di balik ini Bapak sendiri atau ada tim lain atau mungkin ada orang lain yang entah ngomporin Bapak, mungkin udah bikin lagu tentang meninggal aja atau gimana? Enggak, itu ide murni dari saya sendiri. Lain-lain nggak ada yang saya libat sama sekali, nggak ada. Ada sisi ketakutan nggak sih Pak? Sementara kita semua tahu ya, di balik semuanya ini kan lebih banyak orang mensupport seorang Julia Perez gitu yang sekarang lagi berduka gitu dengan penyakitnya, dengan perlawanannya sama semangatnya gitu. Di sisi lain Bapak justru membuat lagu yang bisa dibilang kayak mungkin nyumpahin gitu. Kalau takut sih takut, tetapi kalau itu video itu sudah keluar kan nggak mungkin saya tarik. Karena apa? Akunnya YouTube itu saya sendiri lupa. Jadi kan saya nggak bisa menarik. Gitu. Ada yang nyuruh Bapak nggak sih untuk pada saat bikin lagu itu udahlah diposting aja? Nggak ada. Nggak itu ada. memang murni dari saya sendiri. Sementara ini Bapak udah dari pihak keluarga Julia Perez ada nggak sih yang mencoba menghubungi Bapak? Karena kalau lihat viewersnya gengs, ini udah sampai 46.000 lebih ya untuk viewersnya ya Pak ya? Hampir 80.000 sekarang. Sekarang 80.000. Oke, Bapak bangga atau merasa menyesal justru dengan viewers yang banyak yang menonton Bapak? Mungkin kalau sebagian orang mikirnya ini nyumpahin atau gimana sementara Jope sedang bersemangat untuk melawan penyakitnya. Bapak justru bikin lagu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau nyumpahin itu nggak ada, kalimat nyumpahin nggak ada. Sedangkan innalillahi sendiri kan artinya apa? Kita ini milik Allah dan akan kembali pada Allah. Jadi kalau semua orang mengonotasikan innalillahi itu semuanya bukan untuk meninggal dulu. Kadang ada orang berjalan-jalan enak, jatuh innalillahi. Seperti itu. Kalau kita baca gengs, aku sebelumnya preview dulu nih video klipnya Pak Jalal gitu. Banyak banget komen-komen yang amarah gitu ya. Benci bahkan gitu ya Pak, murka juga ada gitu. Bapak sendiri baca nggak sih komennya gitu? Saya baca.
Tetapi saya nggak pernah menghiraukan komen-komen itu. Yang penting satu, saya berkarya yang terbaik untuk Julia Perez. Kalau misalkan Pak, dunia infotainment ini kan biasa ya, bikin sesuatu yang heboh akan dikira untuk mencari popularitas. Pandangan Bapak sendiri seperti apa sih? Kalau soal popularitas sih saya dulu dari dulu sudah dikenal. Karena saya itu membuat lagu itu tidak satu kali, dua kali. Sudah berkali-kali. Mulai dari Pilpres, Tragedi Rahasia, KPK Polri, Demam Patuaku. Itu sebenarnya sudah dikenal. Gimana Pak dikenalnya, di Surabaya kah atau di Indonesia kah? Sementara kalau kita lihat faktanya gitu ya Pak, Julia Perez memang se-Indonesia banyak banget yang tahu gitu. Tiba-tiba muncullah sosok Pak Jalal dengan lagu yang mungkin bikin banyak orang marah atau mungkin sakit hati atau justru menyayangkan lagu itu gitu, dan sampai mikir kalau jangan-jangan ini cari popularitas. Kalau seorang penyanyi di Indonesia itu semuanya penyanyinya populer. Nggak ada penyanyi di Indonesia yang nggak pengen populer, nggak ada. Karena dengan populer itu nilai harga akan naik. Kalau orang itu nggak punya reputasi, juga nggak akan ada harganya. Jadi kalau Bapak dinilai mencari sensasi, sebutlah gitu ya Pak, bukan mencari populer tapi mencari sensasi, Bapak klarifikasinya seperti apa? Kalau soal itu apa ya, haknya mereka yang menilai. Saya nggak bisa menilai itu hak mereka yang menilai aja. Tapi Bapak ingin membantah apa kalau misalnya disebut, atau mengklarifikasi apa kalau Bapak disebut sebagai orang yang apa namanya tuh mencari sensasi lewat berita Jupe yang semuanya kayaknya tahu, semua orang lagi sudutnya itu adalah ke Jupe yang lagi semangat untuk melawan penyakitnya ya Pak ya? Iya. Bapak mengklarifikasi, Bapak mau membantah atau Bapak justru mau mengiyakan, atau mungkin Bapak punya pendapat sendiri tentang orang yang mungkin menuduh Bapak mencari sensasi di sini, di kasus, di masalahnya Jupe ya maksudnya? Iya. Kalau soal itu apa ya, saya sendiri tidak pernah memikirkan. Tapi yang jelas intinya itu cuma saya itu berkarya untuk Jupe yang terbaik, itu aja. Orang itu mau bilang saya itu dari popularitas atau apa itu urusan mereka. Tapi dari Bapak sendiri tidak berniat untuk itu ya Pak ya? Tidak berniat. Oke, dari pihak keluarganya Jupe sendiri mungkin udah ada yang menghubungi Bapak belum sih? Belum. Belum ya? Dan sebenarnya lagu ini ya, itu sudah ada 10 bulan yang lalu. Oh, oke. Bahkan Julia Perez sudah pernah muter sendiri, pakai HP-nya sendiri. Apa namanya? Bapak kan tadi sempat cerita katanya Ya. Jupe sendiri, ini lagu udah 10 bulan yang lalu 10 gitu bulan ya? yang lalu, ya. Dan Jupe katanya sempat memutar lagu itu gitu. Ya. Pada saat itu Bapak tahu dari mana kalau Jupe sudah membuka apa namanya lagu Bapak yang sudah 10 bulan dan sekarang baru mulai rame gitu ya? Ya pada waktu itu saya melihat ada tetangga saya bilang, Pak Jalal, lagu sampai diputar di televisi. Siapa yang muter? Saya Mbak Julia Perez. Masa Mbak Julia Perez diputar? Iya, diputar di HP Julia Perez sendiri. Bahkan ada sampingnya ada ibunya sendiri. Gitu. Pada saat itu reaksi Jupe melihat lagunya Bapak seperti apa yang Bapak tahu? Pada waktu dari itu, tetangga Bapak ya? Ya. Pada waktu itu kemudian saya tonton sendiri. Saya cari, akhirnya ketemu, saya tonton sendiri. Ternyata reaksi Jupe pada waktu itu agak kesal sebenarnya. Tetapi setelah dia kesal itu, dia bilang orang ini nanti pasti akan terkenal. Mbak Jupe mendoakan seperti itu. Itu yang tidak diketahui oleh orang. Sekarang ini Bapak udah merasa terkenal belum sih Pak? Kalau saya sih nggak pernah mikir itu terkenal nggak, kan nggak pernah mikir Pak. Pada saat Jupe mengatakan apa namanya orang ini suatu saat pasti terkenal, perasaan Bapak saat itu seperti apa? Saya sendiri masih bingung. Terkenal apanya saya kan nggak tahu kan. Ada kebanggaan tersendiri mungkin? Ya kalau bangga sih bangga kan pasti bangga Pak. Kalau sudah terkenal kan lain kan. Gitu. Jadi pada saat ngeliat itu Bapak nggak tahu atau bangga pada saat Jupe memperlihatkan dan Jupe mengatakan kalau suatu saat Bapak akan terkenal, Pak Jalal ini akan terkenal gitu. Ya nggak tahu. Saya kan mikir. Terus kemudian saya lihat berhari nggak ada reaksi apa-apa. Tapi kalau sekarang yang terkenal ya ini ada satu barokah aja. Barokahnya Julia Perez. Makanya saya kapan nanti akan meminta maaf terhadap Mbak Julia Perez. Kalaupun saya itu telah membuat gaduh, saya mau minta maaf ke keluarganya. Karena dengan lagu itu mungkin menimbulkan kegaduhan di keluarga. Cuma kalau saya mencabut ini lagu itu saya kan nggak bisa. Karena akunnya lupa.
Dan passwordnya juga lupa sama sekali saya. Ada penyesalan nggak sih Pak? Maksudnya melihat banyaknya orang yang justru di saat mungkin di Indonesia orang lagi sibuk mendoakan Jupe, terus mungkin mereka jadi kayak mikir, pendapat orang kan beda-beda ya Pak. Mungkin mikirnya innalillahi, itu yang lain mikir ini orang jangan nyangkanya gimana gitu ya. Ada penyesalan nggak sih Pak? Kan Bapak nggak tahu, mungkin 10 bulan yang lalu Jupe masih sehat. Iya, siap. Sementara kondisinya sekarang kalian mungkin udah tahu semua ya gengs. Bahkan makan pun sekarang udah pakai selang. Malam kemarin tuh saya nonton udah pakai selang. Kalau sekarang itu kalau menyesal, sebenarnya menyesal. Saya itu kayak semacam punya dosa besar terhadap Julia Perez. Makanya saya datang dari Surabaya ke sini itu tujuannya untuk meminta maaf terhadap Julia Perez. Itu pun kalau dimaafkan. Kalau nggak dimaafkan, yang penting kan saya sudah berusaha untuk meminta maaf terhadap keluarga Julia Perez. Selain meminta maaf mungkin ya Pak ya, saat nanti gitu ya, udah ada tujuan ke tempatnya Jupe atau menjenguk Jupe belum Pak? Rencananya kalau jadi malam ini saya akan ke tempat Jupe. Kondisi terakhir Julia Perez yang Bapak tahu itu seperti apa sih Pak? Terakhir katanya kritis banget. Udah masih sadar atau enggak yang Bapak tahu? Katanya sudah tidak mengenali teman-teman sudah. Oke. Kalau misalkan sampai ke Julia Perez, apa yang mau Bapak sampaikan selain maaf? Mungkin bisa bilang. Kalau itu paling cuma ya minta maaf bahwa saya mungkin saya telah membuat gaduh atau apa saya kan nggak tahu. Cuma kan saya tidak memprediksi kan gaduh ini akan terjadi sekarang, tidak terprediksi dari saya. Kalau pada waktu itu nggak ada respon sama sekali, nggak ada apa-apa, tiba-tiba sekarang gaduh ya. Ya sebagaimana sudah terjadi. Hujatan kan banyak yang datang ya Pak ya. Hujatan, murkaan, banyak yang datang di komen-komen. Cukup menyentuh hati Bapak atau juga bisa bikin Bapak sedih atau nggak apa-apa? Mungkin yang ingin Bapak sampaikan yang menghujat Bapak. Kalau itu sih apa ya, setiap ada pilihan itu kan pasti ada risiko. Ketika kita sudah mengambil itu kan pasti ada risikonya sudah banyak. Dan kita harus siap menghadapi itu. Harus siap. Siap nggak siap harus siap. Bapak kan tadi bilang sama Onik katanya Bapak baca komen-komennya. Iya. Baca komen-komennya. Mungkin ada banyak mungkinnya bukan ada yang apa namanya kayak mungkin konotasinya dia Bapak adalah menyumpahi gitu. Terus akhirnya menyumpahi balik Bapak gitu. Ada yang kayak gitu Pak? Kalau kalimat menyumpahi itu nggak ada Pak. Kita mendoakan meninggal juga nggak ada. Nggak, maksudnya yang komen yang marah sudah Oh ada. Semua ada, bahkan ada yang mendoakan nanti saya lebih mati duluan tuh banyak. Contohnya Bapak yang Bapak masih ingat nih komennya waktu itu ngomong apa paling Bapak nggak bisa lupain. Mudah-mudahan yang nyanyi mati duluan, Jupe tetap sehat, itu ada. Bahkan ada yang bilang orang ini nanti kalau ketemu saya gorok lehernya, itu ada. Tapi kan itu hak mereka. Yang penting saya berkarya yang terbaik untuk Julia Perez. Sempat membalas komennya nggak sih Pak? Saya nggak pernah balas Pak. Kenapa nggak pernah balas? Karena ya itu akun saya lupa bagaimana saya balas. Oh, karena keblokir. Karena ya. Itu ya. Kalau misalkan tidak lupa password dan tidak bisa masuk ke akun itu, apa yang mau Bapak lakuin? Mencabut itu atau membalas komen? Saya nggak akan saya balas, itu saya biarkan aja. Akan dicabut nggak video klip itu atau yang sudah publish itu? Bapak kan tadi sempat bilang ya sama saya kalau nggak bisa narik lagi karena memang lupa dengan akunnya, lupa dengan password akunnya gitu kan. Kalau misalkan itu bisa bisa apa namanya diberikan solusi dan akhirnya Bapak bisa masuk ke akun itu, Bapak akan lakukan apa? Kalau permintaan dari keluarga Jupe kan pada itu suruh mencabut. Kalau suruh mencabut ya kita cabut. Tapi karena sekarang ini kita akunnya lupa semua kan tidak mungkin. Ya saya biarkan apa adanya aja. Itu kalau dari pihaknya Jupe minta dicabut gitu ya Pak. Sementara ini belum ada respon dari pihaknya Jupe ya? Belum ada. Belum ada. Bapak siap nggak sih Pak maksudnya dengan saat ini kan Jupe juga punya keluarga gitu kan, mendengar lagu itu yang belum tentu dengar sekarang dari Bapak, kalau sebenarnya innalillahi bukan maksudnya nyumpahin gitu kan, kemarahannya keluarga Jupe itu Bapak siap nggak sih? Atau udah punya bayangan sendiri mungkin saat ketemu keluarganya Jupe?
Ya siap nggak siap, kalau kita sudah berani berbuat kan harus berani menanggung risiko. Apapun kemarahan keluarga Jupe harus kita hadapi. Saya nggak akan pernah mundur, akan kita hadapi. Usaha minta maaf Bapak sebenarnya sudah sampai mana ya Pak yang sudah dilakukan? Ya ini saya itu susah Pak. Bayangkan untuk ke Jakarta ini, saya kan nggak punya uang sama sekali. Harus mijitin orang dulu, baru dapat duit, ngumpulin dulu. Selama 1 minggu baru kita berangkat ke sini, mijitin orang gitu. Tulus ya Pak untuk datang ke Jakarta meminta untuk maaf. meminta maaf. Oke, nginepnya sendiri di mana Pak? Katanya saya dengar Bapak nginep numpang di pesantren, benar nggak sih Pak? Iya, ini rencana saya nanti akan numpang di pondok pesantren Asyidikiyah. Gitu. Jadi cukup perjuangan ya Pak ya, Iya. ditambah dengan mental untuk Iya. kesiapan menghadapi keluarganya Jupe Iya. gitu ya. Yang ingin Bapak sampaikan mungkin kepada orang-orang yang murka sama Bapak. Ya kan selama ini mungkin Bapak mau balas tapi Bapak kan nggak bisa masuk ke Iya. akunnya gitu ya. Ya. Yang ingin Bapak sampaikan mungkin Pak. Ya, di sini atas nama pribadi saya Jalal, saya minta maaf apabila mungkin telah membuat gaduh di keluarga Julia Perez dan semuanya masyarakat Indonesia. Saya minta maaf. Tetapi saya tidak bisa mencabut YouTube itu karena akun saya lupa. Mohon maaf. Oke. Bapak maaf, dari tadi Bapak selalu menyebut ini adalah kado gitu ya Pak ya. Kenapa Bapak menyebut kalau ini adalah kado gitu? Ya. Kenapa dari tadi tuh Bapak selalu menyebut kalau ini adalah kado untuk Mbak Jupe gitu? Apa yang Bapak pikirin pada saat kalau ini memang kado gitu? Maksudnya kado ini seperti apa Pak? Karena gini, pada waktu buat lagu itu bagi saya itu nanti untuk penghormatan. Apabila itu nanti benar-benar terjadi pada Mbak Jupe. Gitu. Loh kenapa kok lagu ini saya keluarkan sekarang? Karena kalau tidak, kenapa kok saya keluarkan pada waktu itu? Kalau nggak saya keluarkan pada waktu itu, Mbak Jupe nggak akan pernah tahu bahwa saya itu sebagai pengagum berat itu membuatkan lagu itu dia. Makanya saya keluarkan sekarang. Resikonya itu pasti kita sudah pikirkan macam-macam. Di luar di luar digital, di luar YouTube yang Bapak post lagunya itu, Ya. berdampak nggak sih Pak sama keluarga? Bapak pasti kan punya anak, punya istri gitu ya. Mungkin ada orang yang masih ada aja yang salah paham kan kita nggak tahu ya gengs. Itu berdampak nggak sih? Yang tahu Bapak membuat lagu ini tapi dengan konotasinya mereka masing-masing gitu. Kalau selama ini nggak ada dampaknya terhadap keluarga saya, nggak ada. Mungkin kayak anak Bapak, mungkin yang teman-teman yang lihat itu kayak menyalahkan atau kayak bapaknya tuh kayak nyumpahin misalkan seperti itu. Ada nggak Pak Nggak menemukan? ada sama sekali, nggak ada. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Kalau dari pihak keluarga tahu Bapak kesini untuk meminta maaf ya Pak? Ya tahu, maksudnya karena kita takut karena kejadian apa kan, kita takut. Bapak? Makanya saya tuh harapan saya terhadap Julia Perez sekarang cuma 2. Saya mendoakan semoga Mbak Julia Perez itu cepat sembuh. 1. Yang kedua, kalaupun misalnya yang kuasa berkehendak lain, mudah-mudahan diberikannya husnul khotimah. Bapak sendiri sama fans apa sih Pak sama Jupe sampai Bapak membuatkan lagu? Kenapa Bapak nggak pilih untuk lagu itu kan 10 bulan lalu masih sehat ya Pak ya? Iya. Jupe belum seperti ini banget gitu ya, apalagi sekarang kondisinya sudah tidak bisa mengenali orang-orang terdekatnya gitu. 10 bulan lalu Jupe masih sehat, kenapa Bapak memilih lagunya yang mungkin yang kalimatnya bisa dibilang lain daripada yang lain gitu ya? Kenapa nggak tetap tentang Jupe, Bapak karena fans sama Jupe, tapi Bapak bikinnya yang ini kenapa gitu? Karena kan pada waktu ada polis dokter, bahwasanya usia Julia Perez tinggal 7 bulan. Balik ke situ ya. Dari situ saya buat untuk penghormatan. Kalaupun ini nanti benar-benar terjadi, Kalau keluarga baca nggak sih Pak komen-komennya Pak? Mungkin anak atau yang tahu Bapak disumpahin atau dimurkai gitu ya, mungkin sama orang-orang yang salah dengan konotasinya. Maksudnya kan salah sih, tapi punya persepsi sendiri gitu ya gengs ya. Kita kan nggak bisa larang untuk orang berargumen sama dengan kayak Bapak dengan argumennya Bapak yang ngerasa ini adalah doa justru atau kado justru ya Pak ya. Jadi nggak ada sama sekali. Keluarga saya juga nggak ada sama sekali. Jadi menganggap biasa. Karena Pak istri saya pun juga nggak pernah mikir saya. Itu urusannya suami saya.
Jadi masing-masing gitu ya Pak Ya ya? masing-masing. Masing-masing. Kesiapan Bapak mungkin seperti apa Pak untuk segera menjumpai Jupe atau menjenguk Jupe dan keluarga? Saya tuh sudah saya persiapkan dengan matang-matang, mulai mental apa semua sudah kita siapkan dengan matang-matang. Karena saya jauh-jauh dari Surabaya untuk ke Jakarta ini perlu mental. Karena nanti akan menghadapi banyak orang, hujatan-hujatan. Saya harus persiapkan dengan matang. Gitu. Mulai kapan terpikir untuk ya udah saya pergi ke Jakarta, saya mau menjenguk Jupe, saya mau minta maaf? Ya mulai 3 hari yang lalu. Jadi itu beredar itu rame ini. Saya mikir saya harus ngumpulin uang dulu lah. Bagaimana saya harus ke Jakarta. Gitu. Jadi sebenarnya demi permohonan maaf Ya, juga ya Pak ya? permohonan maaf. Karena kita kan juga gak enak. Melihat Jupe dengan semangatnya mungkin di mata Bapak seperti apa sih? Yang sedang semangat untuk melawan penyakitnya dengan segala kondisinya sekarang gitu ya? Iya, benar-benar. Bapak melihatnya seperti apa semangatnya Jupe mungkin? Kalau saya tuh melihatnya Mbak Jupe itu semangatnya luar biasa. Untuk berjuang sembuh itu luar biasa. Karena apa? Kalau saya tuh merasa kehilangan sekali kayak Mbak Jupe. Biasanya nonton di TV ada Mbak Jupe. Sekarang nggak ada. Dia suka yang ceria, yang menghibur. Sekarang nggak ada. Itu pun saya kehilangan Bang. Seperti apa Pak kehilangannya kalau boleh tahu Pak? Ya, kita kan kadang-kadang butuh hiburan kan. Dan Mbak Jupe itu menghibur sekali. Gitu. Dari kapan sih Pak ngefans sama Jupe dan apa yang bikin Bapak ngefans sama Jupe? Karena saya dulu pernah ketemu Mbak Jupe langsung. Jadi dan saya itu pernah mijitin ya cuma berapa ya? 2 menit atau 3 menit. Tetapi saya pernah mijitin Mbak Jupe langsung. Di mana saat itu Pak? Di acara live stasiun televisi langsung pada waktu itu. Mbak Jupe sebagai host, saya sebagai peserta pada waktu itu. Berapa lama waktu itu maksudnya? Kapan gitu maksudnya? Sudah. Berapa tahun atau berapa gitu? Sudah 2 tahunan kayaknya. Sudah. Bahkan Ruben Onsu sudah tahu saya. Pada waktu itu saya kasih VCD saya, lagu saya, Mbak Jupe. Diterima. Bang Ruben juga saya kasih VCD saya juga diterima. VCD yang ini ya Pak ya? Bukan. Oh bukan. Yang lagu-lagu saya. Tapi yang ini belum keluar pada itu belum ada lagu ini. Oke, Pak, kalau tadi kan baik komen ya Pak ya, Yeah. Bapak baca mungkin Bapak dibilang disumpahin mati duluan atau Yeah. mungkin mau digorok lehernya, tapi itu kan baik komen gitu Yeah, baik kan komen. Di YouTube itu di video klipnya Bapak. Yeah. Kalau di dunia nyata sendiri Pak, pernah nggak sih mungkin mengalami teror atau mungkin ada yang datang mungkin daerah Bapak yang ngefans sama Jupe atau berkonsentrasi lain dan mendatangi Bapak, mengalami seperti itu nggak Pak? Kayaknya selama ini saya nggak ada itu, seperti nggak ada sama sekali. Teror mungkin atau SMS atau apa gitu? Cuma ya ada orang cuma ngomong cuma di depan saya, ngomong aja tapi kan nggak menyakitin saya. Contoh omongannya seperti apa? Ya, kamu itu orang masih hidup kamu buatin lagu mati, bagaimana sih? Cuma gitu. Bapak jawab apa pada saat itu? Ya, saya jawab ya, bagaimana sudah terlanjur lagunya sudah keluar di YouTube, masa saya mau tarik? Karena akun saya lupa, gitu. Seberapa penyesalan Pak untuk lagu ini Pak yang orang pikir ini Bapak orang berargumentasi Bapak ini menyumpahi Jupe? Saya itu sangat menyesal sekali sebenarnya. Dan apa ya, saya sampai nggak bisa tidur. Gara-gara ingat betapa penderitaannya sangat besar sekali seperti ini. Jadi penyesalan saya itu sampai ke bawah-bawah mimpi. Akhirnya saya berniat untuk datang ke Indonesia. Julia Perez. Sesedih apa Pak? Penyesalan Ya kayak semacam kita punya rasa dosa yang sangat besar sekali. Dosa saya. Dosa yang tidak termaafkan. Nah ini bisa termaafkan kalau saya sudah ketemu keluarga Julia Perez atau Mbak Julia sendiri. Jupe kan sekarang cukup dijaga ya Pak melihat Iya. kondisinya gitu ya. Bapak yakin bisa menemui Jupe atau gimana Pak? Kalaupun nanti tidak ketemu, nggak apa-apa. Yang penting kan saya sudah berusaha. Yang penting keluarga sudah tahu masalah.
belum ada yang dibatasi. Tetapi ya kita akan mencari celah bagaimana agar bisa sampai ke sana. Yang Bapak tahu di mana Pak? Di RSCM katanya, di RSCM Jakarta. Bapak udah usaha mencari RSCM itu ruangan berapa atau lantai berapa? Karena RSCM kan besar ya. Iya. Bapak udah usaha mencari itu semua atau cuma bayi nonton di TV atau infotainment gitu? Saya cuma tahunya dari bayi nonton infotainment dan televisi. Cuma tahu RSCM. RSCM, siapanya nggak tahu. Target Bapak berapa lama untuk bisa bertemu juga mungkin dengan kondisi uang yang Bapak punya? Maksudnya dari hasil minggu itu Bapak cukup berapa hari? Misalnya hari pertama harus bisa ketemu, kalau misalnya nggak ketemu masih ada hari kedua atau bagaimana? Saya targetkan paling tidak 4 hari. Saya nggak bisa. Kalau misalkan ketemu bisa sama keluarga atau sama orang yang menganggap lagu ini justru kayak yang tadi saya bilang Iya. gitu ya, akan terus maju, besoknya datang lagi atau tetap di situ minat di situ atau gimana? Kita tetap akan berusaha. Dan saya nggak akan menyerah sampai dengan tidak akan tetap berusaha. Seandainya sampai hari keempat Bapak tidak bisa bertemu dengan Paris, mungkin di sini Bapak ada yang disampaikan, misalkan Bapak hari tidak bisa bertemu dengan Paris, karena mungkin kemarahan orang-orang di sekitar Bapak atau apapun lah yang terjadi, Bapak mau sampaikan apa sama Mbak Julia Perez, nama saya Jalal. Saya meminta maaf kalau saya telah membuat suasana keluarga Mbak itu terganggu dan membuat suatu kegaduhan di saat-saat Mbak Julia Perez lagi kritis. Saya atas nama pribadi saya Jalal, saya meminta maaf. Gitu. Sip gengs, kita udah dengar klarifikasinya dari Pak Jalal. Jadi intinya adalah Pak Jalal akan terus berusaha bertemu dengan Jupe, dan masalah video itu kalau dapat solusi ya Pak ya. Yeah. Kalau dapat solusi ternyata bisa untuk masuk lagi ke account itu, Bapak akan menghapus jika keluarga Jupe menginginkannya gitu Yeah. ya Pak ya, nggak masalah gitu. Nggak Dan masalah. soal sensasi udah dijawab. Buat kalian kira-kira gimana nih ngelihat niat tulus itikat baik Bapak Jalal yang udah datang ke Jakarta dan akan berniat bertemu Jupe, usahanya ya kasih di kolom komen video ini, dan jangan lupa ketemu di Salad Talk TV berikutnya. Saya Onik, see you next time, bye bye.